Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan nama kelompok Diki, Disian, Justian, dan Frankie. Dengan judul makalah kami adalah peran guru Kristen sebagai penuntun dalam meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran jarak jauh. Sesuai dengan hasil observasi kami pada data PPL 1, ditemukan bahwa siswa tidak aktif selama proses pembelajaran berlangsung dengan bentuk ketidakaktifan siswa seperti tidak menyalakan kamera, merespon guru lama, dan bentuk ketidakaktifan lainnya. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar tidak efektif dan tidak efisien, yang berdampak pula pada hasil belajar siswa yang menurun. Sehingga kami menganggap ini sebagai suatu masalah, yaitu ketidakaktifan siswa selama pembelajaran jarak jauh berdampak pada ketidakefektifan dan ketidakefisienan kegiatan belajar mengajar yang berdampak pada hasil belajar siswa juga. Lalu bagaimana peran guru Kristen sebagai penuntun? Masalahnya adalah bagaimana peran guru Kristen sebagai penuntun untuk meningkatkan keaktifan siswa selama pembelajaran jarak jauh. Adapun metode yang kami gunakan dalam makalah kami adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif digunakan agar mempermudah dalam pengamatan dan menganalisis permasalahan yang ada di dalam kelas. Dalam hal ini, ketidakaktifan siswa, serta mencari solusi dari permasalahan ini. Sumber yang digunakan dalam penulisan kami adalah hasil observasi PPL 1, data-data jurnal, buku serta media yang serupa yang sudah ada dan relevan. Sehingga tujuan kami dalam makalah ini adalah untuk menunjukkan peran guru Kristen sebagai penuntun dalam meningkatkan keaktifan siswa selama pembelajaran jarak jauh yang ditunjukkan melalui dampaknya pada hasil belajar siswa. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai keaktifan siswa, di mana keaktifan siswa ini menjadi hal yang mendasar dan sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, yaitu sebagai upaya siswa untuk meningkatkan kemampuan konstruksi pengetahuan dan pemahamannya. Kemudian, cakupan yang dimiliki oleh keaktifan siswa itu bukan hanya fisik yang terlihat saja seperti bertanya ataupun berdiskusi, tetapi juga terdapat cakupan non-fisik seperti saat siswa aktif mendengarkan penjelasan guru ataupun saat siswa aktif mencari materi dalam pembelajaran. Kemudian, siswa yang dikatakan aktif dapat memenuhi beberapa aspek, yaitu siswa berani berpartisipasi serta memiliki kreativitas serta kemandirian dalam belajar. Yang berikutnya adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh yang biasa juga kita singkat dengan PJJ ini didefinisikan sebagai proses kegiatan belajar mengajar yang berlangsung tanpa kehadiran fisik instruktur dengan memberikan keleluasan bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran dan tetap mengikuti prosedur yang ada di sekolah. Seperti yang telah kita alami juga, pembelajaran jarak jauh telah ada di Indonesia sejak kurang lebih 1,5 tahun belakangan ini. Nah, salah satu sarana yang sangat berpengaruh dalam pembelajaran jarak jauh adalah media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran yang tepat itu sangat penting dimiliki oleh seorang guru, yakni dengan mempertimbangkan keberhasilan pembelajaran, mempertimbangkan proses berjalannya pembelajaran, dan juga harus mempertimbangkan harus mampu mencapai tujuan pembelajaran. Dan penggunaan media pembelajaran sangat membutuhkan kreativitas dalam pembuatannya, sehingga sangat baik jika pemerintah mengadakan pembenahan bagi para guru dalam mengolah dan menggunakan media pembelajaran. Peran guru Kristen sebagai penuntun. Nah, menurut Knight tahun 2009, dia mengatakan bahwa peranan guru yang paling mendasar dari semua peranan dari seorang guru adalah sebagai agen transformasi. Nah, guru Kristen bukan cuma sekedar memberikan ilmu tentang pengetahuan, tetapi guru Kristen menuntun siswa untuk mencapai suatu kebenaran yang sejati, menuntun siswa ke arah yang lebih baik, dan mengarahkan siswa untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, dalam kondisi PJJ atau pembelajaran jarak jauh, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam merancang suatu pembelajaran di dalam kelas. Kita masuk dalam pembahasan. Selama pembelajaran jarak jauh, itu banyak siswa yang tidak menunjukkan aspek keaktifan dalam suatu pembelajaran. Nah, hal ini bisa kita lihat dalam beberapa tindakan seperti tidak mengaktifkan kamera, tidak menjawab dari pertanyaannya guru. Menurut Calvin tahun 2000, hati manusia ini telah diresapi oleh racun dosa, sehingga sikap hatinya pun diliputi keburukan batin.
Nah, inilah menjadi dasar, dosa menjadi dasar siswa memiliki respon hati yang kurang tepat dalam pembelajaran jarak jauh dengan tidak aktif di dalam pembelajaran. Lantas, bagaimana solusinya? Di sini, guru harus menyadari perannya sebagai penuntun. Apakah peran guru itu hanya sebagai perencana pemberi materi dan pembelajaran? Tentu saja jawabannya tidak, teman-teman. Guru Kristen sebagai penuntun itu memiliki tanggung jawab untuk menuntun siswa lebih aktif dan berani dalam mengambil partisipasi pembelajaran. Guru Kristen harus menuntun siswa. Menuntun kemana? Guru Kristen menuntun siswa untuk pengenalannya akan identitasnya. Karena dari pengenalan akan identitas tersebut, siswa mampu mengekspresikan dengan tindakan yang benar, yaitu dengan lebih aktif dalam pembelajaran. Kembali lagi ke pembahasan awal, sekalipun manusia memiliki natur dosa termasuk siswa sendiri, tetapi manusia itu diciptakan oleh Allah dengan gambar dan rupa Allah dan diciptakan dengan sangat baik. Begitu pula guru harus memandang siswanya. Sebagai guru Kristen, kita bertanggung jawab untuk mencari, mendorong, dan memelihara serta mengukuhkan potensi serta kebaikan yang dimiliki oleh siswa. Sehingga pengajaran guru Kristen yakni melalui proses belajar mengajar yang terjadi di kelas akan membawa siswa menyadari identitasnya, yakni sebagai gambar Allah, yang akan memandang sesamanya juga yakni teman sekelasnya sebagai gambar Allah. Bukan hanya teman, tetapi kita sebagai guru akan dipandang juga sebagai gambar Allah, sebagaimana dia adalah gambar dan rupa Allah. Dan sementara siswa sudah mengenal identitasnya dan menyadari identitasnya siapa dia di hadapan Allah, siswa akan memiliki kecenderungan menunjukkan sikap yang mencerminkan identitasnya dalam proses pembelajaran. Ada contoh konkret yang bisa dilakukan oleh guru, yaitu ketika guru menuntun siswa untuk menyalakan kameranya, tekankan bahwa makna menyalakan kamera itu bukan sebagai tuntutan atau peraturan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab serta respon hati siswa yang siap mengikuti pembelajaran. Kemudian bentuk lain yang bisa dicontoh adalah ketika guru merancang tugas yang akan diberikan kepada siswa. Guru harus memikirkan secara matang apakah tugas-tugas yang diberikan itu mampu membuat siswa mengenali dirinya, mengenali sesamanya, serta apakah siswa dapat memperoleh makna dan menuangkan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari melalui tugas tersebut. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Guru menuntun siswa mengenali identitasnya sebagai gambar dan rupa Allah dengan menyentuh hati siswa sepanjang pembelajaran, sehingga melahirkan sikap reflektif yang ditunjukkan ke dalam bentuk keaktifan siswa yang berdampak positif terhadap hasil belajar siswa. Dan saran kami dari makalah ini adalah guru perlu memahami diri sebagai agen perubahan bagi siswa, dan juga guru perlu memperlengkapi diri dengan berbagai metode dan teori mengajar, serta guru dalam pembelajaran harus banyak mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Teman-teman dapat memberikan pertanyaan terkait presentasi dan paper kelompok kami. Berikut merupakan sumber-sumber yang kami gunakan untuk merangkai paper ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.